Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim taslimah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu pendengar kabar Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, sehingga pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya seperti sedia kala. Untuk itu jangan dilupakan kita selalu mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan mengucap syukur insya Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terduga kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu karyawan-karyawati pendengar kabar Binroh yang berbahagia, salat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu akan memberikan tausiah singkat terkait dengan 4 golongan manusia saat tertimpa musibah. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, ketika kita mendapatkan musibah dan bencana, yakini bahwa itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah tidak akan memberikan cobaan yang berat di luar kemampuan hambanya itu sendiri. Kewajiban kita adalah menghadapi segala cobaan dengan bersabar, ridho, dan menerima ketetapan Allah tersebut. 4 golongan tersebut adalah yang pertama, kelompok orang-orang yang lemah, yaitu orang yang berkeluh kesah, yakni orang yang selalu mengeluh terhadap setiap keadaan, selalu mengadu namun bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi kepada sesama manusia. Padahal setiap cobaan dihadapi kita serahkan kepada Sang Pencipta dan berkeluh kesah kepadanya agar diberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Tidakkah kita ingat terhadap peringatan Rasulullah SAW kepada laki-laki dan perempuan atas hal tersebut atau berkeluh kesah? Beliau bersabda yang artinya, bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, menyobek-nyobek baju, dan berdoa dengan doa kaum jahiliyah. Hadis Nasa'i. Dan Rasulullah juga pernah memperingatkan kita dari ratapan dan teriakan yang dilaknat tatkala bersabda, yang artinya ada 2 suara yang dilaknat, suara seruling ketika mendapat kenikmatan dan suara teriakan ketika mendapat musibah. Sahih At-Targhib. Bapak Ibu yang berbahagia, musibah itu memang menyakitkan, namun akan lebih menyakitkan jika dibarengi dengan keluh kesah yang berlarut-larut dan berlebihan sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang bersabar. Sabar di sini adalah ketika dihadapkan dengan musibah, ia senantiasa bersabar menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah senantiasa berdoa agar Allah menghilangkan atau mengeringankan musibah yang telah dialami. Dan ada doa yang kita panjatkan agar kita diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana afriq alaina sabron wasabit aqdamana, yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran dalam diri kami dan berikanlah kami pendirian yang kokoh. Dan Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffa sabiruna ajrohum
bi ghairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bapak Ibu yang berbahagia, kelompok yang keempat adalah orang-orang yang ridho, yakni berlapang dada ketika menghadapi musibah. Orang-orang yang ridho atas musibah akan menyadari jika semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kelompok ini, seolah-olah tidak merasa mendapatkan cobaan karena derajat ridho atas musibah lebih tinggi tingkatannya dari sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka siapa yang ridho terhadap ujian tersebut bagi ridho Allah. Namun siapa yang marah terhadap ujian tersebut, baginya murka Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibu bapak pendengar kabar Binroh yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah kelompok orang yang bersyukur. Bagaimana bisa mendapatkan musibah kita bersyukur? Aneh kedengarannya. Ditimpa musibah kok malah bersyukur. Ya memang demikian kelompok ini. Baginya musibah adalah sesuatu yang harus dinikmati. Malah kalau bisa dia berharap agar musibah itu tidak lekas hilang darinya. Yang menempati derajat ini adalah para nabi dan rasul, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang mendalam. Hanya saja orang seperti ini, orang yang bersyukur sangat sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalilum min ibadi syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang berterima kasih. Andai kata kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur, maka saat itulah kita telah mencapai derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, karyawan-karyawati Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan pendengar kabar Binroh yang berbahagia, semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang lemah dan berkeluh kesah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita semua, dan kita dijadikan golongan orang-orang yang bersabar, ridho, dan bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.